warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Afisyatul Rahma. Saya di sini akan menyampaikan pendidikan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi, head dan juga permasalahannya. Nanti saya akan menyampaikan materi dari pengertian kesehatan reproduksi, gangguan pada alat reproduksi, pertumbuhan remaja, pentingnya menjaga kebersihan pada reproduksi, pengertian menstruasi, gejala fisik yang muncul sebelum menstruasi, siklus menstruasi, cara menjaga kebersihan saat menstruasi, dan yang terakhir ada permasalahan saat menstruasi. Pengertian kesehatan reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi yaitu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek. Gangguan pada reproduksi ini dibedakan menjadi dua, yang pertama pada wanita dan juga yang kedua ada pada laki-laki. Yang pertama pada wanita yaitu endometriosis, yaitu salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering kita dengar adalah endometriosis. Yang kedua ada radang panggul, yaitu penyakit kedua yang kerap terjadi pada sistem reproduksi yaitu radang panggul. Yang ketiga ada PCOS atau yang singkatan dari sindrom ovarium polikistik, yaitu kondisi yang mempengaruhi kadar hormon pada wanita. Dan yang kedua pada pria, yang pertama ada epididymitis, yaitu penyakit yang terjadi akibat adanya peradangan. Yang kedua ada orchitis atau peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Yang ketiga ada hipogonadisme, yaitu terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon. Pertumbuhan remaja. Apa itu pertumbuhan remaja? Pertumbuhan remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ini mencapai kematangan. Ciri-ciri perubahan primer dan sekunder. Yang pertama, tanda sekunder pada remaja putri biasanya ditandai dengan pembesaran payudara, pinggul melebar, dan tumbuhnya rambut di ketiak atau tumbuhnya rambut di bagian area kemaluan. Dan yang untuk laki-laki, suaranya menjadi besar, tumbuhnya jabun, penis dan buah zakar bertambah besar. Dan juga rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Tanda-tanda primer remaja pada wanita dan laki-laki berhubungan langsung dengan organ seks, seperti kalau wanita itu menstruasi atau head, kalau laki-laki itu mimpi basah. Pentingnya menjaga kebersihan pada reproduksi. Kita harus menjaga reproduksi kita dengan baik, seperti memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap. Yang ketiga, bagi perempuan sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat karena agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Pengertian menstruasi. Apa pengertian menstruasi itu? Pengertian menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan atau persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim. Saat menstruasi, wanita akan mengalami perdarahan dari vagina selama 2 hari sampai 1 minggu dengan volume darah rata-rata sekitar 30-70 ml. Gejala-gejala perubahan fisik yang muncul sebelum menstruasi. Yang pertama ada lelah, sakit kepala, perut kembung, payudara menjadi sensitif, kenaikan berat badan, nyeri pada otot dan sendi, diare atau konstipasi. Terkadang kalau wanita itu munculnya jerawat di bagian area wajah dan juga keluarnya cairan dari vagina atau pemutihan sebelum menstruasi. Normalnya menstruasi
lambat dengan perbedaan yang berkisar antara 21 hingga 35 hari. Usia menstruasi pertama biasanya pada usia 12 tahun atau sekitar 2-3 tahun setelah payudara mulai tumbuh. Menstruasi pertama bisa datang lebih cepat atau lebih lambat. Dan sebagian besar gadis remaja sudah mengalami menstruasi secara rutin pada usia 16 hingga 14 tahun. Siklus menstruasi. Fase pertama menstruasi. Fase siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3-7 hari. Selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 mili pada tiap siklus. Yang kedua ada fase praovulasi dan ovulasi, yaitu lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali dan akan bisa berkurang lebih 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Yang ketiga ada fase pramenstruasi. Pramenstruasi ini adalah lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Terkadang bisa muncul gejala keputihan sebelum haid. Kelainan pada siklus menstruasi. Gejala kelainan menstruasi ini sering dialami. Gejala yang perlu diperhatikan sebagai tanda kelainan siklus, yaitu yang pertama terjadi mens selama lebih dari 7 hari. Yang kedua mengalami perdarahan deras yang menyebabkan perlunya mengganti pembalut tiap 1-2 jam. Yang ketiga menstruasi terjadi lebih sering dalam kurun 21 hari waktu. Terjadinya menstruasi kurang dari yang seharusnya dalam kurun waktu 4-5 hari. Mengalami perdarahan berat yang diikuti munculnya lebam atau perdarahan. Cara menjaga kebersihan saat menstruasi. Yang pertama adalah rutin mengganti pembalut 3 kali dalam sehari. Cuci tangan sebelum dan sesudah ganti pembalut. Bersihkan vagina dengan tepat. Pakai celana dalam dengan bahan yang lembut. Gunakan pembersih vagina atau sabun khusus pembersih vagina. Permasalahan saat menstruasi. Yang pertama ada menorrhagia, ditandai dengan volume darah yang cukup banyak. Dan Anda pernah mengalami menstruasi dengan volume darah yang sangat banyak dan juga berlangsung lebih dari 7 hari. Yang kedua ada dysmenorrhea atau dysmenor, merupakan kelainan menstruasi ditandai dengan gejala sakit pada bagian punggung, area punggung, kram perut dan juga tulang panggul. Yang ketiga ada anemorea atau amenor atau telat haid, yaitu gangguan seperti integral lingkaran neuroendokrin dan hipotalamus. Yang keempat ada oligomenorea, yaitu siklus menstruasi yang tidak teratur, tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya berat badan yang turun drastis, kista, obesitas, stres yang tinggi, kelainan yang terjadi pada organ reproduksi. Yang kelima ada menorrhagia atau haid yang tidak beratur, yaitu merupakan pendarahan yang terjadi pada vagina ketika siklus menstruasi berlangsung. Yang keenam ada polimenorea, menstruasi yang muncul kurang dari 20 hari dan terjadi selama 2 kali dalam sebulan. Dan yang terakhir ada anovulasi atau pendarahan yang tidak terjadi, yaitu seorang wanita tidak lagi mengalami perdarahan pada 2 atau 3 tahun pertama setelah menstruasi dan akan dialami lagi ketika 5 tahun sebelum menopause. Menopause yaitu seorang wanita yang berumur lebih dari 40-50 tahun, itu yang disebut dengan menopause. Dan tanpa ovulasi, hormon progesteron tidak ada diproduksi lagi sehingga wanita tidak akan mengalami haid secara teratur lagi. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang tadi saya sampaikan? Ya, ada saya. Baik, Mbak Diva, boleh bertanya? Bagaimana cara mengatasi perut sakit ketika menstruasi? Baik, nanti saya akan menjawab ya Mbak ya. Ayo, ada yang tanya lagi? Saya mau bertanya. Iya, apa Mbak Rois? Kenapa kalau terkadang telat menstruasi
padahal tidak pernah berbuat intim. Oh baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Diva dulu ya. Mbak Rois, saya simpan dulu pertanyaannya. Baik, untuk Mbak Diva, cara mengatasi perut sakit saat menstruasi ya Mbak. Terkadang kita sakit perut itu pada hari pertama dan hari kedua atau 1 hari sampai 3 hari. Kita dengan cara mengobati perut sakit itu mengompres dengan air hangat di bagian perut atau memijat pelan-pelan di bagian bawah perut, begitu Mbak. Apakah Mbak Diva sudah paham? Ya. Baik Mbak Rois, pertanyaannya tadi, kenapa terkadang telat menstruasi padahal tidak pernah berhubungan intim? Jadi Mbak ya, saya akan menjawab. Terkadang ada beberapa faktor yang mempengaruhi telat menstruasi, yaitu penurunan berat badan yang ekstrim atau tingkat stres yang tinggi atau juga latihan fisik yang cukup berat. Dan tapi tenang saja Mbak Rois, itu bisa dicegah dengan cara kita minum air putih yang banyak dan kita harus makan makanan yang bergizi dan juga makanan yang mengandung zat besi. Contohnya kita makan ikan, tahu, kentang atau bayam dan lain-lain gitu. Bagaimana Mbak Rois? Apakah sudah Baik, mengerti? terima kasih. Baik. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi Mbak Putri? Tidak. Baik, Mbak Rois sudah? Mbak Diva sudah? Baik, saya akan mengakhiri pendidikan kesehatan hari ini. Apabila saya ada salah kata atau dalam kalimat apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.